Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Sobat Football United yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan diberikan kesehatan ya, dan juga kelapangan supaya lancar semua ibadahnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Oke, preview. Jadi Manchester United di akhir pekan ini ya, tepatnya di hari Ahad sore waktu Eropa atau hari Ahad malam waktu Indonesia, ini akan berlaga bukan di Premier League, akan berlaga di FA Cup, akan menjalani seperdelapan final. Jadi kalau menang ini ke perempat final ya, akan menjamu Fulham. Nah, pertemuan Manchester United dengan Fulham ini musim ini atau nanti ini ya di FA ini akan menjadi pertemuan yang ketiga, karena di Premier League dua tim ini sudah bertemu, di mana Manchester United berhasil menang di dua pertandingan tersebut dengan skor tipis ya, 1-0. Bahkan pertemuan pertama di Old Trafford itu terjadi di awal musim ini. Joshua Zirkzee pada saat itu mencetak gol untuk Manchester United. Nah, bagaimana dengan Fulham sendiri? Di 5 pertandingan terakhir di bulan November, Fulham menurut gua cukup bagus raihannya. Mereka berhasil mendapatkan 4 kemenangan dan menderita sekali kekalahan. Salah satu atau ya 2 kemenangan bahkan diraih ketika mereka menang menghadapi Nottingham Forest, tim yang sedang naik daun ya, dan juga ketika mereka tandang ke Newcastle. Jadi ini merupakan kemenangan yang cukup besar, dan bahkan terakhir mereka berhasil memukul Wolves di Molineux di kandang Wolverhampton. Jadi menurut gue Fulham datang ke Old Trafford ini dengan dengan modal yang cukup bagus, dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Bagaimana dengan skuad Ruben Amorim sendiri? Di pertandingan terakhir 10 pemain mereka mampu menang menghadapi Ipswich. Sebelumnya mereka menahan Everton, sempat tertinggal 2-0 tapi mereka bisa membalikkan keadaan ya di babak kedua pada saat itu, sehingga akhirnya berhasil mengamankan 1 poin di sana. Tapi secara total di 5 pertandingan terakhir Manchester United ini kalah 2 kali, masing-masing ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan ketika mereka menjamu Crystal Palace. Nah, gua menyoroti juga ya bagaimana lini depan dari Manchester United. Ini hal yang menarik sebelum nanti menghadapi Fulham. Kenapa? Ketika menghadapi Fulham, ini ajangnya adalah FA, di mana karakter turnamennya ini atau karakter kompetisinya, ini berbeda dengan liga. Di FA ini ya kalau ingin terus berlanjut maka menang, harus menang apapun keadaannya, bagaimanapun caranya harus menang. Dan menurut gua Manchester United yang berstatus sebagai juara bertahan, lalu juga bagaimana FA Cup ini ya harus dilihat sebagai bukan hanya satu ajang untuk bisa, ataupun satu kompetisi untuk Manchester United bisa mendapatkan trofi setidaknya untuk musim ini, tapi juga untuk musim depan Manchester United bisa berlaga di Eropa. FA Cup ini harus dilihat sebagai, dan menurut gue ya ini memang sebagai salah satu pintu besarnya. Pintu dari Premier League menurut gue sudah tertutup. Manchester United tidak mungkin menurut gue secara dengan amatiran, walaupun masih ada beberapa pertandingan lagi, tapi menurut gue sulit lah untuk bisa mendapatkan tiket Eropa dari Premier League. Dari FA Cup menurut gue ini merupakan peluang yang besar, sama seperti musim lalu. Musim lalu Manchester United di Liga, keadaan skuad dan lain-lain juga tidak bagus, dihantam cedera, hasil tidak maksimal, bermain bagus tapi gagal menang, bermain buruk tapi justru terhantam dan lain-lain. Musim ini kurang lebih juga kalau gue lihat seperti itu.
Jadi Manchester United ya di liga berantakan ya. Tapi mereka tetap memiliki peluang untuk bisa mendapatkan trofi, bahkan untuk mendapatkan tiket. Nah, caranya gimana? Ya dengan mencetak gol. Karena dengan mencetak gol Manchester United bisa meraih kemenangan. Namun di 2 pertandingan terakhir atau dari bahkan 6 pertandingan atau 5 pertandingan terakhir ya Manchester United, pemain depan itu hanya sekali mencetak gol, Joshua Zirkzee, yaitu ketika Manchester United ini menang menghadapi Leicester. Selebihnya pemain lain yang mencetak gol, pemain di posisi lain. Jadi ini cukup mengkhawatirkan. Padahal kalau gue lihat ya sejauh ini bagaimana tim-tim yang berlanjut sampai dengan per 8 final FA Cup ini ya, ya Manchester United punya sedikit peluang lah menurut gue ya, dengan tersingkirnya Liverpool misalnya, dan saat ini menyisakan Manchester City yang akan menghadapi Plymouth juga, ada Newcastle, ada Nottingham Forest, ada Aston Villa, tim yang menurut gue ya walaupun mungkin tidak besar-besar banget, tapi Manchester United ini kalau diatur, dikelola dengan tepat strategi taktiknya, ya mereka gue pikir lebih punya sekali lagi peluang untuk bisa mengamankan ya trofi lagi sih, ataupun juga meraih tiket untuk Eropa musim depan. Perjalanan Manchester United sendiri di FA Cup dari 2 musim belakangan ini menurut gue cukup bagus. Di musim lalu dan juga musim sebelumnya Manchester United bisa bahkan meraih final secara berurutan, back to back. Jadi menurut gue ini merupakan hal yang positif. Namun kali ini ya Manchester United pun juga memiliki langkah yang cukup gagah menurut gua. Mereka menyingkirkan Arsenal di Emirates, walaupun dengan adu penalti, tapi bagaimana proses pertandingannya menurut gua sangat luar biasa. Lalu Manchester United pun juga menyingkirkan Leicester walaupun dengan sedikit kontroversi ya gol terakhir itu. Tapi ya Manchester United berhasil melakukan pekerjaan dengan bagus, yaitu adalah meraih tiket ke pertandingan selanjutnya dan akan menghadapi Fulham. Dan semoga musim ini Manchester United bisa nih ya meneruskan tren positif selama 2 musim secara berturut-turut di FA. Bisa meraih final menurut gue. 1 runner-up dan 1 juara. Sekarang terkait dengan susunan pemain, kira-kira akan seperti apa ini? Sebelum ke susunan pemain, gue ingin melihat jadwal dulu ya dari Manchester United, di mana setelah menghadapi Fulham 4 hari kemudian Manchester United akan menghadapi Real Sociedad di Spanyol Europa League ya, leg pertama. Lalu 3 hari setelahnya Manchester United akan menjamu Arsenal di Old Trafford. Lalu 4 hari kemudian menjamu Real Sociedad, pertandingan penting di leg kedua di Old Trafford. Dan 3 hari kemudian Manchester United akan tandang ke King Power Stadium di kota Leicester menantang tuan rumah Leicester City. Di mana ini juga penting sih menurut gue ya untuk menjaga Manchester United tidak tergelincir ya lebih ke bawah lagi di papan klasemen. Tapi secara keseluruhan adalah bagaimana ini sangat ketat menurut gue, jadwal juga sangat padat. Dan kalau dilihat kedalaman skuad dari Manchester United menurut gue ini membuat seperti ada kekhawatiran, karena nampaknya Ruben Amorim harus mengatur betul nih ya kuantitas skuadnya, tentu saja dengan berharap ada kualitas yang lebih baik di setiap pertandingannya. Dan penting juga menurut gue, terutama seperti gue katakan tadi ya di Europa League maupun juga di FA Cup ini, untuk lebih mengutamakan bagaimana mencari kemenangan. Susunan pemain menurut gue perkirakan Altay Bayindir akan dipilih di posisi penjaga gawang. Andre Onana melakukan blunder ketika menghadapi Ipswich menurut gue, dan ini harus dalam tanda kutip mendapatkan hukuman. Dan kalau melihat memang Altay Bayindir ini kan spesialis FA Cup, jadi menurut gue kalau dia sudah fit ya Altay Bayindir akan menempati posisi penjaga gawang. 3 center back, De Ligt, Maguire, Leny Yoro. Gue lebih memilih Matthijs De Ligt di posisi back
kanan ya, center back sebelah kanan. Sementara Leny Yoro center back sebelah kiri, Harry Maguire di tengah. Ada Victor Lindelof menurut gue yang juga bisa diturunkan, pemain rotasi ya. Karena sekali lagi seperti gue katakan jadwal sangat ketat, ini penting juga untuk memperhatikan rotasi pemain. Lalu 4 gelandang ada Nocer Mazraoui di kanan, di kiri Diogo Dalot, Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte. Dari informasi yang gue dapatkan, kalau gue salah tolong diperbaiki ya Sobat Football United. Patrick Dorgu akan absen ketika menghadapi Fulham karena kartu merah yang didapatkan ketika Manchester United menghadapi Ipswich ya. Kalau gue salah tolong gue dikoreksi sekali di kolom komentar. Tapi gue perkirakan Mazraoui dan juga Dalot. Bruno Fernandes luar biasa menurut gue menjadi inspirasi permainan Manchester United. Ada beberapa komentar masih yang mengatakan Bruno begini dan Bruno begitu. Tapi dari hal yang lebih objektif berupa data, fantastis bagaimana Bruno Fernandes bahkan di musim Manchester United yang buruk seperti ini, rata-rata dia memiliki rating yang paling tinggi dibandingkan dengan pemain Manchester United lainnya, pun juga dengan kontribusinya. Dan Manuel Ugarte menurut gue perannya semakin vital dan ini sangat penting di lini tengah Manchester United. Yang menarik adalah 2 posisi gelandang serang. Biasanya Zirkzee dimainkan di sana, tapi gue pikir Christian Eriksen. Kenapa? Joshua Zirkzee dengan ya mungkin keunggulan fisik dan lain-lain, gue berharap sebenarnya dia ini bisa lebih banyak mendapatkan bola, memenangkan bola, second ball ya, tapi itu tidak terjadi. Sementara di sisi lain, Manchester United juga butuh kreativitas nih di sektor penyerangan, sehingga gue lebih memilih seorang Christian Eriksen juga dengan Alejandro Garnacho ya, dimana Garnacho di pertandingan menghadapi Ipswich sebenarnya dia tampil bagus, tapi karena tuntutan taktikal Manchester United bermain 10 pemain akhirnya harus ditarik duluan dan sempat ada insiden juga ya. Dan ini menurut gue semoga dia diberi kesempatan, artinya kalaupun itu yang terjadi maka ya insiden tersebut sudah selesai sih menurut gue. Dan di depan Rasmus Højlund, gue lebih memilih Rasmus Højlund misalnya daripada Joshua Zirkzee. Gue gak tahu ya, gue harapkan Rasmus Højlund pada akhirnya juga gue berharap dia bisa mencetak gol lagi, dan semoga itu terjadi ketika menghadapi Fulham. Seperti gue sebutkan di awal bahwa penting bagi Manchester United untuk meraih kemenangan, itu nomor 1. Nomor 2 juga bagaimana merotasi skuad ya. Jadi gue sangat berharap Ruben Amorim lebih berani dalam melakukan rotasi. Oke, Manchester United ada kedangkalan dari sisi skuad ya. Tapi fakta bahwa jadwal ini sangat ketat, dan juga bagaimana pertandingan-pertandingan yang dilalui juga pertandingan-pertandingan penting, misalnya nanti menghadapi Real Sociedad ya, home and away. Jadi menurut gue ini harus dipersiapkan betul situasi skuadnya sehingga Manchester United bisa maksimal nih dalam mendapatkan hasil, dan semoga juga dengan permainan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.